Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 bab yang pertama, bab yang kedua, klasifikasi makhluk hidup part yang kedua. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas tentang yang namanya ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dari mulai yang namanya Kingdom Monera dan Protista. Hari ini, part yang kedua akan kita bahas tentang yang pertama itu adalah Kingdom Fungi. Di mana fungi itu sebagai jamur. Di mana anggota fungi adalah berbagai macam jenis jamur. Fungi memiliki namanya membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin. Kemudian tidak berdiri yang namanya kloroplas. Kloroplas ini dia berwarna hijau yang hanya dimiliki pada tumbuhan atau nanti kita bahas masuk dalam kingdom plantae, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Nah ini nih ya, nih jamur atau fungi tidak dapat yang namanya berfotosintesis. Kenapa Pak? Karena tidak adanya kloroplas. Kemudian tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut dengan miselium. Tumbuhan jamur disebut juga dengan talus. Jamur hidup sebagai sapropit atau parasit dan berkembang biak dengan yang namanya spora. Jadi, fungi ini atau jamur, dia bersimbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang, di mana membentuk yang namanya lumut kerak atau lichens. Contohnya itu pada batang tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, hijau-hijau yang putih-putih itu namanya disebut juga dengan namanya lumut kerak. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lainnya yang tak bisa hidup. Contohnya itu Usnea sp. Nah, di sini akan kita bahas yang namanya struktur fungi, di mana di sini ada tutup jamur, tudung jamur, kemudian di sini ada lamela, cincin. Nah, di dalam lamela ini terdapat yang namanya hifa, inti sel, dan septa. Nah, ini miselium, seperti akar ya. Nah, struktur fungi di atas sel eukariotik yang terdiri dari dinding sel yang mengandung zat kitin. Kemudian yang kedua, benang halus yang membentuk tubuh jamur disebut hifa. Nah, hifa dan jamur dapat menjadi cabang yang membentuk jaringan disebut miselium. Miselium ini akan membentuk sebuah kepang untuk membentuk tubuh seperti buah dalam jamur. Kemudian ada septa. Nah, septa ini nih, anak-anak ya. Septa pada jamur memiliki pori yang cukup besar sehingga organel dapat mengalir dari sel ke sel yang lainnya. Nah, kemudian ini macam-macam atau kelompok dari fungi atau jamur. Yang pertama ada yang namanya zygomicota, kemudian ascomycota, basidiomycota, dan dieteromycota. Bisa jelasin sendiri anak-anak. Zygomicota ini dia semuanya ya, jamur itu bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama ada yang namanya seksual, ini dengan aseksual. Contohnya itu Rhizopus atau pada tempe. Kemudian ini ada Nicola pada yogurt dan lain sebagainya. Nanti lebih jelasnya lagi, ini hanya sekilas saja ya. Akan jelas lagi kalau yang masuk ke dalam dijelaskan pada tingkat atas atau tingkat SMAK atau SMA. Kemudian terjadi namanya proses reproduksi fungi. Yang pertama itu reproduksi fungi terjadi atas yang namanya vegetatif, di mana vegetatif jamur adalah jamur sel tunggal yang dilakukan oleh pembentukan tunas yang menanam individu baru. Nah, kemudian serta reproduksi vegetatif pada jamur multiseluler dengan cara fragmentasi atau pemisahan hifa. Sebotong hifa terpisah kemudian akan menanam jamur yang baru. Kemudian pembentukan aseksual. Spora seksual dapat disebut juga dengan namanya sponga, spora, dan kondinospora. Nah, sedangkan
Reproduksi genetatif itu reproduksi jamur genetatif atau seksual terjadi di muka dengan pembentukan spora. Nah, sedangkan genetatif itu ada pembentukan spora, ya, pembentukan spora nih. Nah, sedangkan genetatif itu adalah pembentukan tunas seperti anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke dalam kingdom Plantae. Yang pertama itu ada yang namanya tumbuhan lumut. Ciri lumut memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki yang namanya berkas pembuluh, xilem, dan phloem. Kemudian yang kedua, akar lumut disebut rhizoid. Rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat atau tempat hidup yang lembab. Ini nih, yang ini nih, yang menempel-nempel ketika kalian nanam atau mencabut lumut kan biasanya nempel kan, pasir-pasir atau tanah. Nah, itulah dia. Disebut juga dengan nama rhizoid. Yang kedua, berkembang biak dengan kawin dan tak kawin. Disebut juga dengan istilah yang namanya metagenesis. Nah, ini dia cara reproduksi lumut. Yang pertama, yang akan kalian ingat nih, Bapak hanya menjelaskan kata kuncinya aja ya. Ada istilah yang namanya archegonium. Archegonium ini merupakan gametagonium betina dengan bentuk seperti botol dengan bagian lebar. Seperti ini nih, seperti lebar ya. Nah, seperti botol. Kemudian ada yang namanya antheridium. Antheridium ini merupakan gemetarium jantan. Argenium itu betina dan antheridium adalah jantan dengan bentuk bulat seperti ganda. Pada dinding antheridium tersusun atas selapis sel yang mantul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk metazoid. Contoh ini nih, kita ada spora, dia menghasilkan protonema, lumut muda, dan gametofit, tumbuhan lumut dewasa. Nanti dibagi nih, ada yang mengalami archegonium atau betina, dan ini jantan. Kemudian menghasilkan zigot, sporofit, dan menghasilkan kembali ke awal. Kok ini ya, ada yang namanya istilah archegonium dan antheridium. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang kedua dari kingdom Plantae, itu tumbuhan paku. Di mana ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki namanya berkas pembuluh. Berarti di sini mulai adanya pembentukan yang namanya xilem dan phloem. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut solus. Tumbuhan kumpulan bentuk spora yang dibungkus yang namanya indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin disebut namanya penggilingan keturunan. Nah, contohnya itu reproduksinya. Yang pertama ada yang namanya aseksual. Seksual ini dengan soton yang menghasilkan gema atau tunas. Nah, pertama ya, aseksual itu menghasilkan tunas. Sedangkan yang seksual itu dia pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat yang namanya gametagium. Seperti itu anak-anak, bisa dibaca sendiri. Setiap pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami penggilingan yang namanya metagenesis seperti ini ya. Yang awalnya spora, kemudian masuk ke dalam potalium dan antheridium dan archegonium antara jantan dan betina. Nanti menghasilkan nih yang seksual, perkawinan antara jantan dan betina seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tumbuhan yang berbiji. Nomor 3 dari kingdom Plantae. Tumbuhan berbiji memiliki namanya akar, batang, daun sejati, serta memiliki beberapa pembekas pembuluh. Menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakan. Karena itu disebut namanya tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi dua macam. Yang pertama, itu ada yang namanya biji terbuka atau istilahnya gymnospermae. Gymnospermae itu adalah biji terbuka.
Selanjutnya ada yang namanya biji tertutup. Istilahnya itu adalah angiospermae. Pengobjekan angiospermae itu berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu adalah disebut juga dengan hewan. Yang pertama itu ada yang namanya invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ada beberapa film yang terdapat pada invertebrata. Yang pertama itu Folivera. Contohnya itu hewan spons atau karang ya, yang berada di lautan. Nah, karang ini dia merupakan hewan spons, contohnya di Folivera. Kemudian Coelenterata, contohnya itu Hydrozopoda dan Anthozoa. Kemudian Platymenistes adalah planaria atau cacing hati. Kemudian selanjutnya Nematoda, cacing perut. Kemudian Annelida itu cacing tanah, lintah dan pacet. Arthropoda yang ini contohnya adalah serangga, udang dan kepiting. Yang ini punya cakang yang keras. Echinodermata contohnya bintang laut, landak laut dan teripang. Dan selanjutnya adalah moluska yang bercakang, bekicot, cumi-cumi dan kerang. Ini merupakan contoh dari filum invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan selanjutnya itu adalah kingdom Animalia yang kedua, yaitu vertebrata. Nah, kita akan masuk dalam yang namanya vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya itu kelompok atau filumnya. Yang pertama itu ada kelas spesies, itu ikan-ikanan. Contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kelas amfibi. Contohnya katak. Kemudian reptil, jelas ya, buaya, kadal, penyu, dan ular. Apes, burung-burungan nih, burung pipit, merpati, dan elang. Kemudian kelas mamalia atau mempunyai namanya kelenjar mamae. Atau yang namanya yang memiliki namanya kelenjar susu. Contohnya gajah, singa, orangutan, kelawar, dan lumba. Ya. Baik, mungkin segitu aja materi tentang yang namanya klasifikasi makhluk hidup dari yang awalnya fungi sampai anima. Dia Bapak akhir aja pertemuan hari ini. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.